Bhisma kemudian bertanya kepada Saiskreta ayahnya. Barulah ia tahu bahwa belum lama ini ayahnya berkenalan dengan seorang gadis cantik penangkap ikan di tepi sungai Yamuna. Bahwa ayahnya kemudian meminang gadis itu dan bahwa ayahnya tak sanggup memenuhi syarat-syarat yang diajukan ayah si gadis. Mendengar itu, Dewa Brata memutuskan untuk menemui kepala kampung nelayan itu dan meminang putrinya atas nama ayahnya. Kepala kampung nelayan itu berpegang teguh pada pendiriannya. Wahai sang putra mahkota, sesungguhnya anak hamba pantas menjadi permaisuri ayahanda Paduka. Karena itu sungguh wajar jika kelak anaknya dinobatkan menjadi raja menggantikan ayah Paduka. Apakah tuanku sependapat dengan hamba? Hamba tahu Paduka telah dinobatkan menjadi Yuwaraja dan dengan sendirinya kelak akan menggantikan beliau. Demi anak hamba, jangan sampai hal itu terjadi, kata Dewa Brata. Baiklah, ingat baik-baik kata-kataku ini. Jika anakmu melahirkan seorang anak lelaki, anak itu kelak akan dinobatkan menjadi raja. Aku rela turun tahta demi keinginan ayahku Raja Sentanu untuk melanjutkan keturunannya. Mendengar kata-kata Dewa Brata, nelayan itu bersujud. Wahai putra mahkota yang paling bijaksana di antara semua keturunan Barata, apa yang Tuhan lakukan sungguh berani dan belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Tuanku seorang pahlawan besar. Silahkan tuanku membawa anak hamba untuk dipersembahkan kepada ayah Paduka. Hamba yakin tuanku pasti akan memenuhi janji, tetapi apa yang dapat hamba pakai sebagai pegangan yang menguatkan harapan hamba? Bagaimana putra-putra yang lahir sebagai keturunan tuanku akan rela menyerahkan hak-hak mereka sebagai ahli waris kerajaan? Putra-putra tuanku pasti akan menjadi pahlawan-pahlawan besar seperti tuanku sendiri. Tuanku pasti sulit menjelaskannya kepada mereka, pasti sulit menghalangi keinginan mereka untuk kembali memiliki kerajaan, entah dengan kekerasan atau secara baik-baik. Inilah keraguan hati hamba yang selalu membuat hamba cemas. Mendengar pertanyaan yang sangat sulit dijawab itu, Dewa Brata dengan penuh niat suci memutuskan untuk melepas diri dari segala sesuatu yang bersifat duniawi demi ayahnya. Kemudian ia bersumpah di hadapan ayah si gadis penangkap ikan itu. Aku berjanji tidak akan kawin. Dengan demikian aku tak pernah punya anak. Seluruh hidupku akan kupersembahkan untuk berbakti pada rakyat dan kerajaan dan untuk kesucian. Ketika Bhisma mengucapkan sumpah sucinya, bergugurlah kembang-kembang harum suci menaburi kepalanya, sementara di angkasa bergema suara merdu, Bhisma, Bhisma, Bhisma. Kata Bhisma menyatakan bahwa seorang telah mengucapkan sumpah yang berat dan suci dan berjanji akan benar-benar melaksanakannya. Dewa Brata memenuhi syarat-syarat itu. Sejak itu Dewa Brata melepas gelar Yuwaraja dan tidak lagi kedudukan sebagai putra mahkota. Kemudian dia digelari dengan Bhisma, dengan nama Bhisma, sebagai penghormatan akan kesetiaan kepada ayahnya dan keteguhan hati yang suci. Demikianlah Dewa Brata, putra Dewi Gangga yang memboyong Setyawati ke Hastinapura untuk diserahkan kepada ayahnya Baginda Raja Sentanu. Drestarasta berputra 100 orang, mereka dikenal sebagai Kurawa. Pandu berputra 5 orang, mereka sebagai Pandawa. Adapun Bhisma sebagai kakek paman dan sesepuh anak
cucu Raja Sentanu hidup sampai usia tua, disegani dan dihormati oleh seluruh sanak keluarganya. Kelak Bisma meninggal sebagai senopati dalam perang Bharatayuddha di padang Kurukshetra. Dari perkawinannya dengan Setyawati, Raja Sentanu mempunyai 2 putra, Citraganda dan Wicitrawirya. Citraganda meninggal lebih dahulu daripada adiknya, tanpa meninggalkan seorang putra pun, sedangkan Wicitrawirya mempunyai 2 putra, yaitu Destarasta dan Pandu, dari 2 permaisuri, Ambika dan Ambalika. Citraganda putra Setyawati tewas dalam pertempuran melawan Gandharwa karena ia tewas dalam peperangan tanpa memiliki anak. Maka Wicitrawirya adiknya dinobatkan menjadi raja menggantikannya, tetapi karena waktu naik tahta dia belum dewasa tampuk, pemerintahan untuk sementara dipegang oleh kakaknya dari lain ibu, yaitu Bisma, sampai dia dewasa.